Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santa SPM Channel. Ya, kali ini saya mau membahas sedikit tentang apa sih bengkel itu, terus kenapa usaha bengkel, terus suka dukanya juga usaha bengkel itu apa. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari mekanik atau pemula atau istilahnya yang belum punya usaha, ini mungkin lebih menarik tema bengkel. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah punya usaha yang hasilnya ya mungkin istilahnya orientasinya sudah profitnya sudah besar, kemudian bisnisnya sudah berjalan, pasti nggak akan tertarik bisnis bengkel ini. Jadi begini, bisnis bengkel itu bisnis yang istilahnya tidak menghasilkan uang yang besar, tapi bisnis bengkel itu bisa hasilnya itu istilahnya bahasa kita itu bisa dinikmati lah, paling tidak untuk kehidupan sehari-hari lah. Tapi kalau untuk mencari untung yang besar ya mungkin bukan bengkel bisnisnya yang tepat. Tapi ada satu sisi yang dimana bisnis ini tidak hanya ngomong profit, tidak hanya ngomong untung. Ngomong apa itu? Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bisnis besar atau usaha yang besar terus kemudian mau usaha bengkel, ya orientasinya bukan profit lagi, tapi ingin membantu, menolong atau memberikan kesempatan orang lain untuk bekerja. Itu pasti akan menarik, pasti lebih menarik itu. Kenapa? Karena memang profitnya nggak akan besar. Contohnya apa? Satu mekanik itu kita jualan tenaga, maksimalnya sehari mengerjakan berapa? Kalau mau satu hari 12 unit, di atas 12 unit nggak mungkin bisa diselesaikan, karena kapasitas kita jual tenaga maksimalnya ada. Nah, untuk mendongkrak pendapatan atau pendapatannya biar lebih, maka penjualan spare part harus tinggi. Kalau penjualan spare part tinggi, mungkin profit dari spare part bisa tinggi. Nah, artinya apa? Ya kalau kita hanya mengandalkan jasa saja atau istilahnya ongkos kerja saja, ya maka kita ada limitnya istilahnya penghasilan kita. Contoh, satu mekanik 12 unit, memang kita punya 5, berarti 60 unit per hari rata-rata, itu yang bisa dikerjakan kalau bengkel sepeda motor. Tapi kalau penjualan spare partnya kan nggak terhingga, karena yang kita jual barang. Nah, artinya bisnis bengkel itu harus diimbangi dengan selain kita jual tenaga, kita juga jual suku cadang atau spare part. Ya mungkin penjualan suku cadangnya harus kita tingkatkan supaya untuk menaikkan profit. Nah, buat teman-teman yang sudah punya usaha besar, udah bisnis besar, hasilnya mungkin sudah istilahnya jauh di atas bengkel, ya mungkin bengkel itu uang kecil, tapi bukan ininya. Kalau resiko bisnis atau resiko usaha, kalau bengkel kemungkinan bangkrut atau kemungkinan rugi itu kecil kalau dikelola dengan benar. Tapi untuk margin atau keuntungan memang nggak akan sebesar bisnis yang lain. Oke, mudah-mudahan ini hanya sedikit gambaran bahwa bengkel itu istilahnya kemungkinan bengkel rugi itu kecil, tapi profitnya enggak besar. Nah, kalau kita mau usaha bengkel, ya mungkin sudah punya usaha yang lain sudah jalan, buka bengkel, orientasinya ya selain kita membantu orang, memberi pekerjaan ke orang lain, tapi kita mendapat ya sedikit keuntungan dari situ. Nah, jadi misi sosialnya juga harus ada kalau kita mau bisnis bengkel ketika sudah punya usaha yang besar. Tapi kalau pemula, teman-teman yang dari mekanik mungkin belum punya usaha, belum punya bisnis, ya bisnis bengkel masih menjanjikan, karena memang saya ngomong profit itu istilahnya besar untuk ukuran kita. Tapi kalau untuk ukuran pebisnis besar itu kecil sekali. Jadi jarang sekali pebisnis besar yang melirik ke bengkel. Nah, tapi kalaupun ada, itu karena memang bisnis ini dalam kondisi apapun masih bisa berjalan. Nah, masih profit meskipun profitnya kecil. Tapi kalau bisnis yang lain kan kemungkinan rugi besar, kemungkinan untung juga besar. Kalau bengkel itu untungnya nggak besar, tapi kemungkinan rugi kecil sekali. Oke, mudah-mudahan video yang singkat ini ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.